Step-step perencanaan rapat. 1. Membuat agenda rapat. Sekretaris memastikan terlebih dahulu acara yang akan dilaksanakan pada suatu rapat dengan mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada pimpinan rapat. Mencantumkan tanggal, tempat, waktu mulai, dan waktu selesai. 2. Mencantumkan tujuan rapat. Ketiga, menyebutkan siapa saja yang hadir di rapat tersebut. 4. Mendaftarkan topik yang akan dibahas. 5. Mencantumkan perkiraan waktu dari masing-masing topik pembahasan. 6. Bahan dan informasi rapat dibagikan kepada peserta rapat sebelum diadakan rapat. Menentukan peserta rapat. Sekretaris menyusun daftar peserta rapat yang akan diundang. Kemudian konsultasikan kepada pimpinan rapat. Apakah ada penambahan atau pengurangan peserta rapat? Surat undangan rapat yang harus kita ketahui pertama itu surat undangan rapat resmi, dan kedua surat undangan rapat tidak resmi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis surat undangan rapat: menggunakan tata bahasa yang baik dan benar, mengetahui permasalahan dan latar belakang penyusun undangan. 3. Memahami aturan-aturan membuat surat. Daftar hadir peserta rapat. Daftar hadir perlu disiapkan sebagai kelengkapan administrasi penyelenggaraan rapat. Daftar hadir peserta rapat digunakan untuk mendata jumlah yang hadir, terkait penyiapan, akomodasi, dan konsumsi rapat. Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan rapat seperti pulpen, whiteboard, LCD projector, sound system, map, pulpen, name tag, laptop, dan lain-lain. Persiapkan peralatan dan perlengkapan rapat. Sebaiknya dibuat terlebih dahulu daftar perlengkapan dan peralatan rapat agar dapat memastikan berapa jumlah barang yang dibutuhkan. Mempersiapkan ruangan rapat. Sekretaris memastikan terlebih dahulu jumlah peserta rapat yang akan hadir. Apabila jumlah peserta rapat sedikit, dapat menggunakan ruangan yang ada di kantor. Jika jumlah peserta rapat melebihi kapasitas ruangan rapat yang di kantor, rapat dapat diselenggarakan di hotel atau gedung pertemuan. Bila diselenggarakan di hotel atau di gedung pertemuan, dipastikan sekretaris harus memastikan terlebih dahulu. Sekretaris harus memastikan tempat, peralatan, konsumsi, dan akomodasi. Yang ketujuh, akomodasi. Pada rapat yang dilakukan lebih dari 1 hari, para peserta rapat akan menginap di suatu tempat. Sekretaris harus mengatur tempat pemilihan yang cocok untuk pelaksanaan rapat tersebut, mulai dari pemesanan tempat, pembagian kamar, dan pengecekan terakhir akan kesiapan para peserta untuk menginap. Transportasi. Jika rapat tidak dilaksanakan di kantor, untuk menyiapkan transport untuk peserta rapat ke tempat rapat, sekretaris harus menyewa mobil atau bus untuk transport para peserta rapat. Konsumsi. Konsumsi rapat berupa makanan ringan atau makanan berat. Konsumsi rapat harus dipersiapkan agar peserta rapat nyaman dalam kegiatan rapat. Konsumsi berupa makanan dan minuman dapat disajikan dengan cara: 1. Disajikan sebelum peserta rapat duduk.
disajikan selama rapat berlangsung. Sajikan pada waktu istirahat dengan cara mengambil sendiri. Penyelenggaraan rapat yang cukup lama perlu disediakan ruang kesehatan untuk mencegah terhambatnya pelaksanaan rapat akibat peserta rapat ada yang sakit. Faktor kesehatan peserta rapat harus diperhatikan. Pengecekan persiapan terakhir. Sekretaris harus memeriksa segala persiapan untuk rapat, meyakinkan apakah segala sesuatunya telah siap untuk dipergunakan. Hal-hal yang perlu diperiksa. 1. Apakah kursi telah cukup sesuai dengan peserta rapat? Ketiga, apakah perlengkapan dan peralatan rapat sudah tersedia di ruang rapat? Apakah bahan-bahan atau materi rapat telah siap dipergunakan? Yang kelima, apakah daftar hadir dan agenda rapat telah disiapkan? Step-step pelaksanaan rapat. Pertama, pembukaan. Pemimpin rapat dapat membuka rapat dengan memberikan salam, menjelaskan maksud dan tujuan rapat, diadakannya rapat, baca agenda kegiatan yang akan dilaksanakan. Kedua, sebagai pemimpin rapat, memastikan juga bahwa agenda rapat yang disajikan dalam rapat dapat dilaksanakan dengan baik dan terstruktur. Tujuan umum rapat adalah mengambil sebuah keputusan atau menyelesaikan sebuah masalah. Untuk itu, sebagai pemimpin rapat harus memastikan bahwa peserta rapat memperoleh hak yang sama untuk berpendapat. Tidak ada seorang anggota yang mendominasi diskusi. Pemimpin, kita harus tahu kapan kita menghentikan seseorang dalam berbicara. Kalau dirasa peserta itu ingin mendominasi. Dalam hal ini, pemimpin harus memiliki keberanian dan ketegasan, memastikan anggota memperoleh kesempatan yang sama dalam berpendapat. Pengambilan keputusan. Pemimpin rapat harus membuat keputusan. Pemimpin pastikan sudah memaparkan keputusan yang diambil dan menjelaskan alasan kenapa keputusan tersebut itu telah diambil. 6. Menutup rapat. Jika rapat berjalan dengan baik, diskusi berjalan dengan efektif, setiap agenda bisa diselesaikan dengan tepat waktu, sehingga akhirnya menghasilkan keputusan. Kemudian dilanjutkan dengan ajakan untuk menindaklanjuti keputusan. Setelah itu, penutupan rapat. Jika ada rapat lanjutan, pastikan memberitahukan hal ini kepada peserta rapat sebelum rapat ditutup. Rapat yang efektif akan selalu memunculkan tindakan nyata untuk menindaklanjuti keputusan yang telah diambil. Untuk itu, pastikan setiap rapat selesai, setiap anggota rapat segera diberikan notulen dalam bentuk draft. Hal ini untuk memastikan setiap anggota dapat memegang hasil rapat. 3. Step-step hasil rapat. Melakukan evaluasi dari hasil rapat. Yang dievaluasi adalah semua kegiatan rapat dari persiapan, pelaksanaan, dan hasil rapat. 2. Laporan. Membuat laporan harus jelas, lengkap, dan singkat. Pembuatan laporan harus mengikuti rapat. Isi, jam, waktu, tempat, jumlah peserta, pembicara, dan pokok pembicaraan keputusan, dan memaparkan hasil keputusan yang diambil dalam
rapat.